serahkan bagaimana memaknai Quran Sunnah kepada para ulama, kepada para kiai. Mereka lah yang mewarisi ilmu dari gurunya. Dan mereka lah yang ngaji langsung dengan kitab Bukhari Muslim asli. Bukan hanya itu, mereka juga membekali diri, melengkapi diri dengan ilmu alat. Mereka alim nahwu, mereka alim sorof, mereka alim balaghah, mereka alim mantik, mereka alim usul fikih, mereka mengerti mustalah hadis, mereka mengerti ulumil Quran, mereka mengerti gharaibul alfaz dan yang lain-lain. Yang mana ilmu-ilmu itu sangat penting untuk memastikan kebenaran pemaknaan Quran, pemahamannya, istimbatnya, ataupun penafsirannya. Yang tidak menguasai ilmu-ilmu alat, mohon jangan berani-berani menyentuh, berani menafsirkan Quran. Mungkin lafadznya masih asli, lafadz hadisnya masih asli, tapi ketika orang yang nggak melengkapi diri dengan ilmu alat dan nggak berguru, lalu menafsiri, lafadznya asli namun maknanya menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, dan itu juga khurafat. Dan bagi orang awam, kita yang awam ini, kaum muslimin, hati-hati memilih guru, hati-hati memondokkan anak, hati-hati memilih lembaga untuk anak-anak kita. Sekiranya terindikasi non ahlus sunnah wal jamaah, atau ngaku-ngaku ahlus sunnah tapi tidak benar-benar alim, mohon dihindari supaya anak-anak kita tidak mendapatkan riwayat yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang ditambah-tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Ikhwani fillah, kembali lagi di channelku official. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya tak lupa Al-Fakir mengucapkan terima kasih kepada ikhwani fillah yang selalu mendukung channel Al-Fakir, dan bagi ikhwani fillah yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya. Apabila Al-Fakir mengupdate video terbaru, maka ikhwani fillah dapat melihat ataupun menonton daripada video Al-Fakir. Baik ikhwani fillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mereaction dari mana video ataupun ceramah Kiai Marzuki Mustamar yang beberapa hari ini viral daripada kalangan Wahabi, yang dimana pemikiran ataupun isi khutbah daripada Kiai Marzuki Mustamar ini seperti pemikirannya Wahabi. Sebelumnya Al-Fakir mengajak kepada kita semua agar benar-benar memperhatikan isi ceramah daripada Kiai Marzuki Mustamar. Seandainya hal ini kita dapati benar, Al-Fakir khususnya berfikiran seandainya pendapat Kiai Marzuki Mustamar ini seperti pemahamannya Wahabi, maka Al-Fakir akan membuktikan bahwasanya Al-Fakir juga akan mengikuti seperti Kiai Haji Marzuki Mustamar. Wallahi. Sebelumnya kita akan lihat video Kiai Marzuki Mustamar sampai selesai. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahmakumullah, masih dalam rangkaian peringatan bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mari kita teguhkan kembali bahwa kita benar-benar berkomitmen memegangi Al-Quran dan Sunnah. Itu harus, karena memang itu kunci keselamatan kita. Syahadatain, syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadatul rasul, wa asyhadu anna muhammadur rasulullah.
Dua macam syahadat itu sekaligus mengandung makna dan implikasi bahwa kita berjanji kepada Allah untuk senantiasa memegangi Al-Quran, asyhadu an la ilaha illallah, dan memegangi sunnah Rasulullah SAW dengan meyakini kebenarannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Hai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, pegang Al-Quran. Taatlah kamu kepada Rasul, pegang sunnah. Rasulullah SAW bersabda, sejatinya mentaati Rasul sama saja dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah. Siapa yang mentaati aku, sejatinya dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menentang maksiat padaku, sejatinya dia juga maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahmakumullah, ketika Rasul menyebut al-ghuraba adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, bejo dunia sampai akhirat. Tuba lil ghuraba, beruntung sekali para ghuraba. Sahabat bertanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa al-ghuraba yang beruntung itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina yuhyuna ma amatatin nas min sunnati. Al-ghuraba adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku di saat orang-orang lain meninggalkannya. Kaum muslimin rahmakumullah, lebih lanjut Nabi juga mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jikalau kalian benar-benar pegangi dua pusaka itu, maka selamatlah kalian. Kalau tidak, maka celakalah kalian. Apa dua pusaka itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan sunnah. Klaim ngaku-ngaku cinta Rasulullah SAW tanpa memegangi sunnah adalah kebohongan, klaim kosong. Nabi bersabda, man ahabbani falyastanna bi sunnati wa man ahabbani dakhalal jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia harus senantiasa mengikuti sunnahku, dan siapa yang mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, maka dipastikan dia masuk surga. Kaum muslimin rahmatullah, memegangi sunnah sangat penting, mengamalkan sunnah sangat penting, meyakini kebenaran sunnah sangat penting, menjaga sunnah untuk tidak ditambah-tambah, menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi, menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah, tentu sangat penting. Karena kalau kita menambah-nambah itu menjadi bid'ah, kalau mengurang-urangi itu khianat, kalau merubah-rubah itu khurafat, dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Kaum muslimin rahmakumullah, bagaimana menjaga sunnah supaya tetap utuh, ditambah tidak, dikurangi tidak, dirubah-rubah makna dan pemahamannya juga tidak. Jangan ikut golongan-golongan yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Ada golongan yang hanya mencintai ahlul bait,
yang hanya percaya kepada Ahlul Bait, yang hanya menerima hadis riwayat Ahlul Bait. Golongan seperti ini, kalaupun di Sahih Bukhari ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih, kalau di Sahih Muslim ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih, namun hadis itu riwayat dari sanad sahabat, maka mereka pun menolaknya. Dan kalau mereka menolak hadis riwayat sahabat, menurut mereka hadis hanya dari jalur Ahlul Bait. Berapa ribu sunnah Rasul yang mereka tolak. Sikap seperti ini tidak menjaga keutuhan sunnah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Sunnah apapun yang telah disampaikan Rasul kepadamu, ambil semua. Sikap seperti di atas tersebut menyalahi Al-Quran yang memerintahkan supaya ambil seluruh sunnah. Tirulah para sahabat, mendapat perintah apapun tidak pernah banggel, tidak pernah menolak, senantiasa dijawab sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga golongan yang hanya percaya kepada sahabat. Mereka membenci Ahlul Bait, mereka menolak Ahlul Bait, mereka menolak hadis sahih sekalipun kalau itu riwayat Ahlul Bait. Lagi-lagi golongan seperti ini juga tidak menjaga keutuhan sunnah dengan menolak riwayat-riwayat Ahlul Bait. Berapa persen sunnah Rasulullah SAW yang hilang? Ada juga golongan yang punya prinsip, kalau enggak masuk akal enggak kami terima. Akhirnya hadis Bukhari, Muslim yang bercerita tentang Mi'raj Rasulullah SAW mereka tolak dengan alasan enggak masuk akal. Hadis bahwasanya dari sela-sela jari Rasulullah SAW menyumber air itu ada di Bukhari, Muslim, mereka juga menolaknya. Alasan enggak masuk akal. Bahwa menjelang kiamat matahari terbit dari barat, terbenam di timur, ada di Sahih Bukhari, Muslim, mereka juga menolaknya dengan alasan tidak masuk akal. Hindari kelompok-kelompok seperti ini. Selamatkan keluarga kita dari kelompok seperti ini, karena akan membawa kita atau keluarga kita mengingkari sunnah ataupun mengingkari sebagian dari sunnah. Padahal amanat dari Al-Quran, fakhudhuh, ambil semua yang disampaikan Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga golongan yang tidak selektif. Hadis-hadis sangat lemah pun dipegangi, hadis munqati' dipegangi, hadis muttarib dipegangi, bahkan hadis hampir maudhu' mereka pegangi dan sering mereka sampaikan kepada umat. Sungguh kelompok seperti ini tidak menjaga kemurnian sunnah, dan kasihan umat terlanjur percaya pada mereka. Kadung dilakon, diamalni sebegitu rupa, ternyata bukan ajaran Rasulullah SAW, ternyata bukan perintah Rasulullah SAW. Sementara yang dijanjikan ada pahala, sunnah menurut syarak adalah amalan yang didasarkan pada perintah dan tuntunan Rasulullah SAW. Sahih Muslim menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak didasarkan perintah kami, enggak ada tuntunan yang sahih, maka amal itu ditolak. Jamaah, hindari pula kelompok-kelompok yang tidak teliti, tidak selektif, tidak melakukan jarh wa ta'dil, tidak melakukan verifikasi secara ketat terhadap berbagai riwayat
akhirnya terjebak kepada hal-hal yang khurafat yang didasarkan pada riwayat yang maudhu atau riwayat yang sangat lemah. Ada beberapa contoh. Jumat terakhir di bulan Ramadan ba'da Isya, orang pada sholat 12 rakaat dengan dinamakan sholat raghaib, katanya bisa menggantikan barangkali ada sholat fardu yang ditinggalkan. Itu hadisnya maudhu, palsu. Ada juga orang yang sholat di malam nisfu Sa'ban, hadisnya amat sangat lemah, sholat-sholat sunat. Ada juga yang sholat di hari Jumat minggu pertama bulan Rajab dengan maksud menebus dosa setahun, hadisnya juga amat sangat lemah. Masih banyak ustadz-ustadz ketika maulid berdalil, man azzama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah, kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahmatullah menyampaikan apapun, hati-hati. Mari kita jaga sunnah, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan dirubah-rubah. Yang tidak sahih jangan dicampur dengan yang sahih, kasihan umat. Di samping itu kaum muslimin rahmatullah, supaya memaknainya tetap benar, nggak menyimpang, serahkan bagaimana memaknai Quran sunnah kepada para ulama, kepada para kiai. Mereka lah yang mewarisi ilmu dari guru, dari gurunya, dan mereka lah yang ngaji langsung dengan kitab Bukhari Muslim asli. Bukan hanya itu, mereka juga membekali diri, melengkapi diri dengan ilmu alat. Mereka alim nahwu, mereka alim sorof, mereka alim balaghah, mereka alim mantik, mereka alim usul fikih, mereka mengerti mustalah hadis, mereka mengerti ulumul Quran, mereka mengerti gharaibul alfaz dan yang lain-lain. Yang mana ilmu-ilmu itu sangat penting untuk memastikan kebenaran pemaknaan Quran, pemahamannya, istinbatnya, ataupun penafsirannya. Yang tidak menguasai ilmu-ilmu alat, mohon jangan berani-berani menyentuh, berani menafsirkan Quran. Mungkin lafadznya masih asli, lafadz hadisnya masih asli, tapi ketika orang yang nggak melengkapi diri dengan ilmu alat dan nggak berguru lalu menafsiri, lafadznya asli namun maknanya menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, dan itu juga khurafat. Dan bagi orang awam, kita yang awam ini kaum muslimin, hati-hati memilih guru, hati-hati memondokkan anak, hati-hati memilih lembaga untuk anak-anak kita. Sekiranya terindikasi non ahlus sunnah wal jamaah atau ngaku-ngaku ahlus sunnah tapi tidak benar-benar alim, mohon dihindari supaya anak-anak kita tidak mendapatkan riwayat yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang ditambah-tambah. Penutup, Nabi berdoa, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah para generasi penerusku. Sahabat bertanya, wa man khulafauka ya Rasulullah, siapa generasi penerusmu hai Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina yarwuna ahadisi, yaitu mereka-mereka yang menyebarkan, menyampaikan sunnah-sunnahku. Semoga sekelumit khutbah ini membuat kita semakin komitmen memegang Al-Quran dan sunnah, dan itulah kunci keselamatan kita, juga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu, jangan sampai mereka masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, fillah, setelah kita melihat isi ceramah ataupun khutbah daripada Kiai Marzuki Mustamar, yang dimana beliau menyampaikan secara detail orang ataupun seorang ulama yang
benar-benar memahami pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, maka dia akan memberikan satu contoh pemikiran, satu ilmu yang membawa kita semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwani fillah, setelah Al-Fakir teliti, ternyata pemikiran ataupun isi ceramah dari Kiai Marzuki Mustamar itu tidak sejalan dengan pemahaman Wahabi. Isi ceramah Kiai Marzuki Mustamar yang tidak sejalan dengan Wahabi, seperti ini potongan videonya ikhwani fillah. Serahkan bagaimana memaknai Quran Sunnah kepada para ulama, kepada para kiai. Mereka lah yang mewarisi ilmu dari gurunya. Dan mereka lah yang ngaji langsung dengan kitab Bukhari Muslim asli. Bukan hanya itu, mereka juga membekali diri, melengkapi diri dengan ilmu alat. Mereka alim nahwu, mereka alim sorof, mereka alim balaghah, mereka alim mantik, mereka alim usul fikih, mereka mengerti mustalah hadis, mereka mengerti ulumil Quran, mereka mengerti gharaibul alfaz dan yang lain-lain. Yang mana ilmu-ilmu itu sangat penting untuk memastikan kebenaran pemaknaan Quran, pemahamannya, istinbatnya ataupun penafsirannya. Yang tidak menguasai ilmu-ilmu alat, mohon jangan berani-berani menyentuh, berani menafsirkan Quran. Mungkin lafadznya masih asli, lafadz hadisnya masih asli, tapi ketika orang yang enggak melengkapi diri dengan ilmu alat dan enggak berguru lalu menafsiri, lafadznya asli namun maknanya menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, dan itu juga khurafat. Dan bagi orang awam, kita yang awam ini kaum muslimin, hati-hati memilih guru, hati-hati memondokkan anak, hati-hati memilih lembaga untuk anak-anak kita. Sekiranya terindikasi non ahlus sunnah wal jamaah atau ngaku-ngaku ahlus sunnah tapi tidak benar-benar alim, mohon dihindari supaya anak-anak kita tidak mendapatkan riwayat yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang ditambah-tambah. Baik fillah, setelah kita mendengar ceramah ataupun khutbah dari Kiai Marzuki Mustamar, ada yang kita ambil benang merahnya, bahwasannya Kiai Marzuki Mustamar menganjurkan bagi orang yang alim itu, dia selain menguasai ilmu alat, salah satunya ilmu alat tersebut yang harus dikuasai adalah ilmu mantik. Ilmu mantik itu ikhwani fillah, yaitu lebih dikenal dengan nama ilmu filsafat. Sementara ilmu filsafat ini adalah salah satu untuk menemukan satu permasalahan dalam ilmu usul fikih, yaitu digunakannya ilmu alat ataupun ilmu mantik ini. Namun bagi Wahabi, ilmu mantik adalah ilmu yang dilarang, karena ilmu mantik yang lebih dikenal dengan ilmu filsafat ini lebih mencondongkan kepada akal, dan ini tertolak bagi orang-orang Wahabi Salafi. Salah satunya menurut pendapat Bapak Abdul Hakim Abdad. Ilmu mantik adalah ilmu yang diambil dari orang-orang Yunani. Sebagian ulama yang terkena syubhat filsafat memasukkan ilmu mantik ini ke dalam ilmu usul fikih. Filsafat bukan dari Islam, tapi orang masukkan ke dalam Islam. Filsafat berasal dari Yunani. Ajaran filsafat berasal dari Yunani. Yunani adalah kaum musyrikin,
penyembah berhala, penyembah bintang-bintang. Orang yang tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Lalu kenapa bisa masuk ke dalam Islam? Ajaran filsafat itu. Pada abad kedua Hijriyah, atas perintah sebagian khalifah yang terpengaruh dengan ajaran sesat, telah memerintahkan sebagian ahli untuk menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab yang kemudian dibaca oleh sebagian kaum muslimin, khususnya mereka yang manhajnya bengkok, manhajnya manhaj yang sesat, bukan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jadi ikhwanifillah, sudah terlihat jelas bagaimana pendapat Kiai Marzuki Mustamar bahwasannya seseorang itu harus menguasai ilmu alat, salah satunya untuk mengetahui makna daripada Al-Quran ataupun hadis, yaitu dengan menggunakan salah satunya ilmu mantik ataupun filsafat ataupun logika. Nah, sementara Wahabi ini mereka menolak daripada ilmu mantik ataupun ilmu filsafat tersebut. Jadi kita sudah pastikan bahwasannya Kiai Mustamar ini, Kiai Marzuki Mustamar adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar pemikirannya seperti orang alim, yang dimana beliau ini sangat mengetahui, memahami, sehingga mengajak kita agar mengikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan seperti pemikirannya Wahabi, karena mereka juga di satu sisi menolak akan adanya ilmu mantik, padahal di dalam Islam selain menggunakan nas-nas baik secara harfiah, namun juga digunakannya akal fikiran sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat serta ulama salafus saleh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.